Ya ini PR kita tuh masih banyak, karena sekarang yang lagi laku nama ruqyah, maka dukun pun juga pakai nama ruqyah. Dukun juga pakai nama ruqyah. Karena ruqyah kan artinya jampi-jampi, okay? Mantra. Tapi itu ada yang syar'i, ada yang ghairu syar'i. Ada yang dibolehkan secara syariat, ada yang tidak dibolehkan. Ada yang mengandung unsur syirik, ada yang tidak. Saya nanya nih, ya, untuk yang live TikTok kayak gitu, pasien-pasiennya wanita nggak pakai jilbab, itu syar'i nggak? Nggak syar'i dong. Yang ruqyah wanita, saya kalau ingat ekspresi wajahnya itu ketawa. Bajunya dilinting, ini tuh aurat wanita bukan? Aurat. Jadi hati-hati sama ruqyah KW yang cuma atraksi saja. Kalau cuma jual atraksi, nonton kuda lumping lebih heboh. Kita ini praktek pengobatan, bukan praktek bikin orang kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, minta satu. Sehat Bapak Ibu semuanya? Baik ya. Alhamdulillah. Setelah kurang lebih 11 tahun saya pertama kalinya ke Semarang. Waktu itu kita di Telkom. Lama setelahnya nggak kesini lagi. Alhamdulillah. Baru di tahun ini bisa kembali berjumpa. Allah bisa izinkan saya untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu semuanya. Tadinya saya agak kaget pas masuk gerbang perumahan, kok kayak nggak asing. Ternyata dulu pasien saya pernah ada di sini dan pernah masuk ke tayangan YouTube MFO yang kasusnya itu mirip orang kena self harm. Jadi tangannya tergores-gores secara otomatis itu dengan sendirinya. Bukan beliau yang gores-goresin. Karena ketika dicek ternyata lukanya itu bukan luka gores. Mirip seperti luka tomcat. Bapak Ibu ngertos tomcat? Tahu ya? Hewan kecil yang kalau bisanya itu kena kulit dia akan menimbulkan luka melepuh. Nah, itu mirip seperti itu. Saya pikir masa ya tomcat bisa serapi ini membikin luka. Itu bermula dari satu garis di punggung tangan sampai ke atas, sampai ke siku. Dan itu selalunya terjadi setelah bangun tidur. Gak masuk akal. Maka tujuan kita dalam mendakwahkan praktek terapi ruqyah syariah ini bukan semata-mata kita membacakan kesurupan selesai, enggak seperti itu. Tapi justru kita kepengen Bapak Ibu semuanya dan dimanapun peserta yang hadir pada kajian-kajian kami bisa memahami masalah penyakit-penyakit metafisik dengan bimbingan Quran dan hadis sesuai penjelasan dari para ulama, sehingga kita tidak skeptis terhadap hal-hal yang sifatnya metafisik akhirnya mengatakan santet nggak ada, jin nggak bisa mencelakai manusia. Mana dalilnya? Ya, kita mesti tanya dulu, kok bilang katanya jin nggak bisa mencelakai manusia, santet itu nggak nyata, mana referensinya? Apa referensinya cuma sekedar lihat dari YouTube? Demikian juga kita kepengen supaya masyarakat itu tidak apa-apanya disangkut pautkan sama hal gaib. Ada cicak di dinding, dibilangnya utusan tukang sihir. Habis ruqyah mandiri ada bangkai kecoa, katanya sihirnya musnah. Itu jinnya itu yang mati. Jin berwujud kecoa.
Nah ini apa ya, menjadi keprihatinan sendiri yang memotivasi kami khususnya dari Arsadaya Daka Indonesia untuk mengedukasi lebih giat lagi kepada seluruh masyarakat untuk berada di pertengahan. Kalau ditimbang nih, lebih baik mana, kita nggak latah atau yang latah? Ya jelas lebih baik yang tidak latah, yang nggak menyangkut pautkan segalanya dengan hal goib. Karena yang latah pun ini, yang dikit-dikit goib juga nggak kalah bahayanya sama orang yang skeptis mengatakan santet nggak ada. Saya punya banyak kisah-kisah ketika saya menangani pasien-pasien yang menyangka dirinya kena santet, padahal seharusnya kalau ditangani secara medis bisa selesai, tapi karena sudah kekeh dirinya itu katanya kena santet, ya nggak sembuh-sembuh. Waktu itu pernah datang orang dari jauh, dari luar pulau, datang ke masjid kami, Peta Hidup namanya. Dia mengeluhkan katanya kena santet, usahanya dihalangi, rumah tangganya dicerai-beraikan. Ternyata ketika ditelusuri, beliau mengalami jenis penyakit psikotik. Jadi penyakit mental itu kan ada dua, neurosis dan psikosis. Neurosis hanya sekedar dia orang kena depresi, tertekan batinnya, punya trauma. Tapi kalau sudah ranah psikotik atau psikosis, ini orang punya delusi dan halusinasi. Bapak Ibu sudah tahu apa itu halusinasi dan delusi? Kan kadang orang ngatain, halu. Tanyain, halu itu apa? Bedanya sama delusi apa? Halusinasi adalah kesalahan persepsi panca indera kita dalam menangkap suatu objek. Ya. Jadi ada beberapa jenis halusinasi visual. Dia melihat sosok Doraemon misalnya, lagi joget-joget di depannya, padahal Doraemon nggak nyata sama sekali, dan apa yang dia lihat itu hanya sekedar khayalannya sendiri. Ini halusinasi visual. Misalnya lagi anak kecil melihat ada sosok kuntilanak di dalam rumah, padahal ketika diteliti ternyata nggak ada sama sekali. Kalau secara visual ada juga namanya palinopsia atau pareidolia. Otak kita ini cenderung mencari dan menggambarkan objek dari apa yang kita lihat, sehingga tisu ini kalau dari kejauhan di waktu maghrib remang-remang bisa terlihat kayak pocong, padahal kalau didekati belum tentu pocong betulan. Jangan-jangan itu hanyalah bungkus pohon buah nangka. Habis itu heboh sendiri, di videoin sendiri, di framing, di kebun ini angker, ada penampakan pocong waktu maghrib, padahal bukan pocong, buah nangka. Ada halusinasi auditorik, sehingga dia mendengar sesuatu itu dengan suara yang hakikatnya nggak nyata, tapi seakan-akan kayak ada yang teriak-teriak di telinganya, seperti ada letusan, seperti ada yang ketuk-ketuk. Demikian juga ada halusinasi penciuman, perabaan, sehingga kayak ada yang gerak-gerak, itu halu. Kalau delusi, keyakinan yang keliru. Misalnya ada minuman, dia yakin bahwa di minuman itu ada racunnya, walaupun segini orang banyaknya mengatakan ini minuman gak ada racun, tapi orang kena delusi mengatakan ini ada racunnya. Keyakinan yang keliru. Contoh, istri yang terlalu posesif sama suaminya sehingga muncul delusi seakan-akan suaminya selingkuh sama wanita lain. Sudah diyakinkan bahwa bapaknya ini laki-laki yang soleh, yang menjaga diri,
tetap aja istrinya nggak akan percaya walaupun nggak pernah ada bukti suaminya itu selingkuh. Yang nyatanya nggak selingkuh, atau delusi keyakinan seakan-akan dia itu ditaksir sama orang yang diidolakannya. Ini ada kisah nyata lucu plus konyol. Saya pernah ngisi suatu kajian di suatu daerah. Tiba-tiba ada akhwat yang baper. Padahal gaya pengajian saya dari dulu ya kayak gini, nggak suka yang menyek-menyek, nggak suka tebar pesona, ya. Tapi dia merasa ucapan saya ini ditujukan untuknya. Ini akhwat kena psikotik, dia delusi itu, yang dia sudah depresi ditambah dengan gangguan delusi itu. Dia ngomong sama keluarganya, Ustadz Faizar mau jadikan saya istri keduanya. Satu RT diundang sudah sama 2 orang temennya, ya nagih, Ustadz katanya mau ngelamar saya. Loh kamu siapa? Kenal aja enggak itu, nomor WA aja saya nggak punya kok dibilang katanya mau ngelamar kamu dari mana. Itu delusi, namanya erotomania. Erotomania, seakan-akan dia itu ditaksir sama orang lain. Bahaya. Nah yang kayak gini-gini ini banyak dari masyarakat kita masih belum bisa memahami mana yang gangguan jin murni, mana yang itu memang murni gangguan mental. Apalagi kalau masalahnya sudah luka pengasuhan kecil, selalu dididik. Sebenarnya didikannya tepat, cuma salah persepsi. Biasa kan, kadang-kadang kan ada mispersepsi antara anak dengan orang tua. Orang tua niatnya baik, tapi menurut anak itu nggak baik. Akhirnya karena dia nggak pernah bisa proteksi, coba dikorek. Ada masalah apa itu anak? Sering curhat nggak sama bapak ibunya? Bapak ibunya sering meluangkan waktunya nggak ketika weekend misalnya, ketika lagi liburan, untuk sekedar ngobrol sama anaknya, main sama anaknya? Bukan hanya antar jemput sekolah, oke lah, kita semua selaku ayah sering ngantar jemput, selalu ngantar jemput. Tapi ada obrolan intim nggak ketika sedang proses ngantar dan jemput anak? Karena itu berpengaruh besar, walaupun menurut kita itu remeh. Dan biasanya anak kalau laki ya lebih nyamannya itu ngobrol sama ibu lah. Kalau ibunya cuek, bapaknya cuek, dia nggak punya tempat untuk bersandar. Harus kemana aku? Disitulah biasanya setan-setan itu mengambil peran Bapak Ibu, datang menjadi wujud sebagai sesosok ratu. Sosoknya keibuan, baunya wangi, belayannya lembut dan hangat. Dia peluk anak itu, dia hibur ketika dia sedih. Itu biasanya anak-anak yang kalau saya perhatikan ya dari kasus-kasus yang semacam itu, dia digoda setan karena dia motherless, kekurangan sosok ibu dari kecilnya. Bisa jadi ibunya merantau nyari nafkah, tapi anaknya karena masih kecil belum memahami, merasa dibuang, merasa dicampakkan. Atau bisa jadi ibunya memang lagi punya masalah, dan yang semisalnya juga didatangi sosok Semar, ya, yang sosoknya itu benar-benar kebapaan, datang beri nasihat. Ini hakikatnya anak rindu dengan nasihat dan pengayoman dari ayahnya. Saya diskusi sejak saya nikah sama istri saya. Alhamdulillah istri saya psikolog, jadi saya sharing-sharing sama istri saya tentang dunia metafisik dan dunia psikologi. Karena qadarullah istri saya mantan pasien saya juga. Ya, makanya saya bikin novel Ruqyah Love Story. Sudah punya belum? Ya, saya sharing-sharing tuh. Tadinya kan orang-orang yang kesurupan itu dianggapnya cuma histeria atau DID, penyakit disosiasi ya, dissociative identity disorder, atau bahasa lamanya itu dispersonality disorder. Dia nggak bisa mengenali jati dirinya siapa, kemudian menjadi sosok lain.
Kemudian saya nanya itu ketika saya diskusi soal kesurupan, lalu gimana penjelasan pakar psikologi ketika ada orang kesurupan tiba-tiba dia bisa menyampaikan informasi yang sebelumnya dia tidak bisa ketahui, atau dia mampu berbicara dengan lancar dengan bahasa asing yang sebelumnya tidak dikuasai. Bisa dipahami ya? Misalnya nih, bapak-bapak kan orang Semarang, naudzubillah, kok kesurupan jin, nggak usah jauh-jauh deh, dari Sunda, tiba-tiba bisa ngomong Sunda halus lagi, masuk akal gak tuh? Mestinya nih, kalau memang dia kena di ID, dia hanya kehilangan jati diri, dia hanya kehilangan identitas, tapi tidak bisa masuk informasi yang nggak pernah dia rekam dalam alam bawah sadarnya. Kalau ada informasi asing yang tiba-tiba muncul, itu jelas bukan dari dirinya. Sosok X yang kita kenal dengan makhluk namanya jin. Ini psikologi barat nggak mengenal konsep jin, kecuali ya mungkin teorinya Sigmund Freud yang itu transpersonal ya, dan nyerempet ke arah situ. Tapi kan nggak menyebut secara spesifik tentang jin. Makanya ilmuwan Mesir nih yang fokus juga di dalam dunia psikologi, mereka menuliskan satu bab khusus tentang korin, pengaruh setan korin yang bisa mempengaruhi karakter manusia. Kita kan punya jin semuanya nih, jin korin. Kalau korin semua manusia ada tanpa terkecuali. Korin jin, korin malaikat. Ma min ahadim minkum ila waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Tidak ada seorang di antara kalian pun kecuali telah diwakilkan untuknya korin dari bangsa jin dan korin dari bangsa malaikat. Nah, ini korin-korin yang suka ngipas-ngipasi. Tapi korin, ingat ya, korin kaidahnya itu nggak bisa gentayangan sampai orang itu meninggal. Korin nggak bisa gentayangan, nggak bisa lepas dari diri kita karena dia melekat. Itu si korin. Nama lain korin setan waswas. Yang gentayangan itu khodam. Khodam, pernah dengar ya? Jin khodam, cek khodam itu apa sih? Khodam itu khodam sebenarnya pelayan dari bangsa jin, itu yang kadang-kadang bisa menyerupai seseorang. Entah khodam itu digunakan buat ilmu kesaktian atau buat menjaga tanah atau jaga rumah. Yang seringnya nampak itu ya karena di suatu tanah yang dia tinggali memang ada pendeman itu ya, kayak tumbal-tumbal itu yang buat penjagaan, itu kepala kambing, tulang babi atau telur angsa biasanya itu. Dia suka mewujud. Di rumah mertua saya ada jin yang suka kayak gitu. Dan benar-benar nampak. Pertama kalinya saya punya pengalaman mistis ya di rumah mertua. Horor betul. Waktu habis nikah diketok-ketok. Waktu itu kebetulan pas Ramadan ya. Saya kira mau disuruh buka barang di rumah bapak ibu mertua kan. Diketok-ketok. Dibuka kok nggak ada orang gitu. Pas saya ketemu sama almarhum bapak mertua, saya nanya, apa bapak tadi ke rumah? Enggak kok, dari tadi saya di sini gitu. Nah, itu yang dengar bukan hanya saya, istri saya pun dengar dan suaranya nampak jelas sambil ketok-ketok pintu. Nah, yang menarik, ada ipar saya setelah bapak meninggal itu wujud bapak benar-benar jalan di rumah, dilihat sama ada ipar saya itu. Dan hal yang kayak gitu memang bisa saja terjadi, sangat bisa terjadi ya. Banyak pengalaman orang tentang hal yang begini. Nah, kembali kepada diskusi saya waktu itu tentang masalah kejiwaan seseorang dengan gangguan jin. Ini ada kaidah yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa dijadikan patokan ya, bisa di garis merah ini ketika baca Quran. Rumusnya ini rumus umum orang yang kena gangguan jin dan belum sembuh-sembuh.
Tapi sebelum itu saya mau tahu dong, ada nggak di antara bapak ibu yang sudah sering ruqyah dan sampai saat ini masih sering kesurupan? Jangan malu, saya pengen tahu. Ada? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak. Sebagian. Coba nanti renungi surat Al-Hajj ayat 53. Al-Hajj ayat 53. Mau dibuka langsung boleh di aplikasi Quran yang ada di handphone. Ya, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum. Allah menjadikan gangguan setan itu sebagai cobaan untuk orang yang punya penyakit di dalam hati dan hati yang keras. Ya, secara umum orang-orang kena gangguan setan kok dia nggak hilang-hilang gangguannya, coba evaluasi diri. Ini dalil untuk diri sendiri ya, bukan untuk ngejudge orang lain, bukan untuk menghakimi orang lain. Kalau misal di antara diri kita masih sering digoda gangguan setan, apalagi sampai kesurupan, coba ini dalil untuk diri kita sendiri, jangan untuk menghakimi orang. Ya, masih ada nggak penyakit dalam hati? Penyakit dalam hati apa aja sih? Jangan hanya kita mengatakan penyakit hati hanya kesombongan, terus apa? Kedengkian, cenderung pada kemaksiatan. Bukan hanya itu. Bapak ibu ada kesedihan yang belum terilis hingga sekarang, itu penyakit bukan? Penyesalan, penyakit bukan? Nyesel tuh, harusnya aku bisa masuk nih ke sini, gara-gara dulu kurang belajar, jadinya nggak bisa masuk. Itu penyesalan tuh. Apalagi misalnya tentang jodoh, coba dulu aku nikahnya sama si fulan, aku nggak perlu ikutan kerja kayak begini. Itu jadi celahnya setan. Atau maaf, kecewa karena mungkin pernah dikhianati, ditinggal, disia-siakan, dicampakan. Kekecewaan itu penyakit hati bukan? Dendam sama orang penyakit hati bukan? Sebenarnya Islam itu memfasilitasi dendam, tapi yang positif dengan hukum kisos. Tapi di kita kan tidak ada, di NKRI nggak menerapkan hukum itu. Jenengan mau menerapkan kisos ya malah kena polisi. Ya. Atau ada konsep jihad, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka orang-orang kafir yang telah memerangi kalian. Allah akan menyiksa kalian Allah akan menyiksa mereka melalui perantaraan tangan-tangan kalian dan akan menghinakan orang-orang kafir itu. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan menyembuhkan, melegakan hati orang mukmin, melegakan dendamnya. Tapi nggak usah dibalas ya. Dalam hal ini kita rilis memaafkan itu lebih baik. Bisa dipahami ya? Jadi nanti tolong sebelum nanti kita melakukan ruqyah, orang-orang yang bikin jengkel banget nih, bertahap dulu. Sebut namanya sambil hadirkan wajahnya. Wajahnya kalau lagi nyinyir. Ya. Habis itu sampaikan, aku telah maafin kamu, siapa namanya, sebut. Cukup dalam hati, semata-mata karena aku pengen mendapatkan ridhonya Allah. Ini cara yang ahsan saya kira. Karena ada sahabat Nabi SAW, dia dijamin masuk surga, padahal sholatnya biasa-biasa aja, puasanya ya biasa-biasa aja. Pokoknya kelihatan nggak ada yang istimewa, tapi dia sudah dikabarkan masuk surga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu penasaran, apa sih istimewanya ini orang ini? Ternyata ketika beliau bunduti sampai rumahnya itu, sebelum tidur beliau abseni satu persatu orang-orang yang pernah nyakitin dia, dan dia mengatakan, aku telah maafkan mereka ya Allah, aku telah maafkan mereka. Yuk nanti kita teladani ya, moga-moga bisa, semoga
Setelah itu setan-setan udah nggak punya celah lagi buat ganggu bapak ibu. Nonton nggih? Ya. Karena itu celahnya. Sihir itu mainnya juga di itu kok, di gelombang emosi seseorang. Kalau kita mau mengkaji Quran, lihat para tukang sihir selalu memanipulasi perasaan. Al-Baqarah 102. Faita'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka mempelajari dari Harut dan Marut suatu sihir yang bisa mencerai-beraikan antara suami dengan istrinya. Dari yang tadinya jatuh cinta tiba-tiba jadi bercerai. Itu kan santet, mesisan gantet. Mesisan gantet sekalian mesisan bentet sekalian retak, atau mesisan gantet sekalian rekat. Jadi pelet santet zaman dulu tuh masih jadi satu. Dalam khazanah orang-orang Banyuwangi, barangkali di sini ada orang Osing, itu ilmu kebatinannya mempelajari tentang 4 ilmu. Kalau di Jawa kan rata-rata cuma ilmu hitam, ilmu putih itu ya. Sekarang ada ilmu merah, Mas Marcel itu. Kalau di Banyuwangi ada 4. Ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah, ilmu kuning. Nah, santet masuk ilmu kuning yang gunanya untuk kewibawaan, pengasihan. Itu sebenarnya bukan buat bunuh-bunuh orang aslinya ya, tapi boleh enggak? Ya tetap haram, syirik. Itu termasuk tiwalah. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Ruqyah yang syirik ya, tamaim, pernak-pernik yang digantungkan buat jimat, tiwalah, ilmu-ilmu santet, ilmu pelet untuk merekatkan seseorang ya, yang tadinya nggak jatuh cinta tiba-tiba jatuh cinta di luar logika, itu termasuk syirik kata Rasul. Nah itu tadi. Kemudian di juz 9 surat A'raf, sihir juga masuk kepada manipulasi perasaan. Falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Ketika mereka melemparkan tongkat-tongkatnya, mereka menyihir mata manusia. Wastarhabuhum, mereka membuat teror di hati para audiens. Waja'u bisihrin azim, dan mereka mendatangkan sihir yang dahsyat. Di juz 16 surat Thaha, Allah Ta'ala berfirman sama juga ya, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la. Ketika ngelempar, Nabi Musa melihat tongkat dan tali temali para penyihir Fir'aun itu bergerak-gerak kayak ular, muncul rasa takut di hati Nabi Musa. Maka Allah berfirman apa? Jangan takut, kamu lebih tinggi. Jadi kalau mau kita terhindar dari santet, dari sihir, pertama yang harus kita atur adalah gejolak perasaan kita, mindset kita, pikiran kita. Kalau ini sudah bisa kita atur, insya Allah efeknya akan melemah. Ini subscriber MFO semua kan? Sudah subscribe YouTube saya kan? Mantap. Bapak-bapak mungkin bisa simak selama saya melakukan ruqyah itu, saya fokus, justru fokusnya itu ke kondisi psikologis seseorang. Karena yaitu petunjuk Quran. Obati dulu sisi internalnya, baru nanti yang apa namanya, virus-virus patogen luar ini, entah itu dari setan, ain atau sihir, bisa mudah untuk lepas. Syekh saya itu pernah kena sihir waktu saya masih di Mesir. Ada seorang syekh, saya samarkan di novel, namanya Syekh Aiman, nama aslinya nggak saya sebut. Beliau ahlul hadis. Saya dipanggil, tadinya agak grogi juga, nih ada apa kok saya dipanggil. Pas dipanggil ternyata beliau curhat. Saya tahu kamu sering ruqyah dari temanmu Abdullah. Abdullah itu orang Rusia. Dia memang sering lihat saya ruqyah, kemudian ngomong ke Syekh itu, katanya ada orang Indonesia yang bisa meruqyah. Jadi ketika saya datang, perut beliau sudah gembung besar, membuncit, membusung. Terus habis itu beliau cerita, saya itu kena sihir sama seorang wanita yang buruk akhlaknya, dan dia ketahuan sering menyebarkan sesuatu di halaman rumah. Jadi kalau di Mesir itu kan rumahnya rumah susun,
ya, nggak seperti di Indonesia rumah susun. Nah, rumah beliau itu di lantai satu, lantai dua. Kalau lantai dasar itu kan apa, nggak dihitung gitu ya. Itu sering menaburkan sesuatu itu di pintu gerbang, dan orang-orang itu sering lihat wanita itu mondar-mandir. Akhirnya saya ruqyah, biasa metodenya sambil berdiri. Nanti kita praktekkan ya, nanti kita praktekkan insya Allah. Habis itu ketika diusap, beliau ngerasa kayak ada sarung, apa namanya, yang buat mobil itu Pak, sarung ya, sarung yang ngurung beliau itu kayak lepas, dan habis itu muntahnya darah, betul-betul muntah darah tuh. Habis itu beliau mengatakan sembuh itu. Saat itu juga satu kali ruqyah, alhamdulillah atas izin Allah sembuh. Ya bukan karena saya yang hebat, kesolehan beliau. Secara psikologis beliau kuat, beliau juga orang alim, sehingga atas izin Allah sihirnya langsung musnah saat itu juga, dan gak kambuh lagi. Gak pernah lagi ada yang namanya perut-perut yang membesar, yang ngembung, bikin begah setelah muntah-muntah darah itu sebagai gantinya beliau privat saya, beliau datang ke kos-kosan saya untuk ngajari ilmu takhrij seperti itu. Jadi ketika kondisi kejiwaan kita ini kuat, insya Allah itu justru lebih bisa untuk mempercepat proses kesembuhan. Dan itu di mana-mana lah, konsep medis pun sebenarnya juga seperti itu kan. Otan ya, jadi semoga ini bisa dipahami Bapak Ibu semua. Kalau saya rasa untuk jam 10. Katanya jawabnya jam 10. Oke. Nanti sampai jam 10. Seberapa jam lagi? Ini yang kepengen saya fokuskan dalam setiap kajian-kajian di kota-kota manapun, karena saya rasa ini lebih penting daripada ibu bapak tahu tentang ciri-ciri sihir itu apa. Kalau ada orang anxiety, orang punya gangguan kepanikan, datang ke kajian ini, kemudian dia nulis gangguan sihir, nanti apa-apa dihubung-hubungkan, wah aku kena sihir nih. Walau benar orang yang mimpi ular dalam literatur yang saya miliki itu salah satu ciri orang kena sihir, mimpi ular. Tapi nggak setiap orang mimpi ular pasti kena sihir, nggak pasti. Ada nggak yang sering mimpi ular? Nanti dikoreksi sendiri, nggak perlu dikonfirmasi benar apa enggaknya. Yang jelas saya ini sudah mengumpulkan beberapa sampel lah dari pasien-pasien yang sering mimpi ular, sering mimpi banjir, mimpi kuburan, dan yang berkaitan dengan mimpi-mimpi yang menurut para masyayikh itu, menurut para ulama, orang itu terindikasi kena gangguan gaib. Orang kena mimpi ular itu selain memang dia bisa kena sihir, bisa saja dia itu sedang mengendap emosi negatif yang udah lama dia pendam, layaknya ular yang dalam mulutnya itu ada racun. Dan rata-rata kok orang-orang yang sering mimpi ular itu dia punya kenangan buruk dan belum bisa move on, lingkar aja di situ. Sehingga itu bisa jadi bahan evaluasi dan ruqyah sholihah, ruqyah shadiqah dari Allah, ilham bahasanya ya, supaya Allah itu mengilhami kita supaya bisa muhasabah. Demikian juga orang yang sering rep-repan atau ketindihan itu belum tentu dia kena gangguan jin. Bisa jadi dia hobi ngopi, sebelum tidur ngopi, atau jet lag ya, atau yang biasanya nggak pernah tidur malam tiba-tiba dia paksain tidur malam, atau dalam kondisi batinnya lagi tertekan, itu juga bisa memicu sleep paralysis.
Saya udah bikin video tentang hypnagogic sleep paralysis dan hypnopompic sleep paralysis. Nanti disimak aja di Instagram saya atau di TikTok juga kayaknya ada. Cuma saya nggak aktif di TikTok ya. Biar nanti Bapak Ibu ada insight baru lah. Nggak dikit-dikit jin, dikit-dikit sihir. Karena yaitu walaupun sihir memang nyata efeknya bisa mengenai seseorang, tapi kalau apa-apa dihubungkan nama sihir, kalau memang nggak ada sihirnya kan sama saja Bapak Ibu menyihir diri sendiri, menyantet diri sendiri. Dan kasus permasalahan seperti ini banyak. Mungkin ada yang bertanya, lalu gimana membedakan mana yang gangguan mental dengan gangguan jin, gitu ya? Sebenarnya kalau dalam prinsip kami, prinsip Islam lah, bukan prinsip saya. Dalam prinsip Islam itu nggak ada istilahnya gangguan jin sama gangguan mental, karena mereka bisa saling mengakibatkan satu sama lain. Layaknya orang kena kepanikan yang tiba-tiba memunculkan asam lambung yang tinggi, atau asam lambung tinggi duluan yang memunculkan kepanikan atau kecemasan. Bisa saling menyebabkan dan mengakibatkan. Mana yang mendahului itu yang akan mengakibatkan, dan mana yang mendominasi itu yang harus diobati terlebih dahulu. Cuma saya ada rumusan yang insya Allah akurat untuk masuk Pak Eko. Masuk M, media sihir. Kalau ditemukan media sihir, memang benar-benar terbukti ada media sihirnya, oke, ini bisa di-keep dulu. Berarti memang kemungkinan besar dia kena sihir. Media sihir itu apa? Bisa misalnya melalui minuman sudah dicampur darah haid atau apalah, kemudian setelah minum itu tiba-tiba langsung muntah-muntah, langsung penyakit itu datang seketika habis minum air tersebut. Atau misal tiba-tiba nampak dari rumah semacam ikatan-ikatan, namanya buhul kalau ikatan itu. Kalau ikatan namanya buhul. Buhul itu bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya uqdah. Itu artinya ikatan. Bisa diikat di boneka, bisa diikat di kawat, bisa diikat di kepala ikan atau bangkai-bangkai hewan. Ya, cari media sihirnya. A, anomali penyakit. Jadi penyakitnya aneh. Tiba-tiba lumpuh mendadak, tiba-tiba nggak bisa mendengar, tiba-tiba nggak bisa melihat, ya. Atau misalnya tiba-tiba perutnya melembung besar, atau ada paku-paku yang tertancap di betis, di tangan dan di perut. Emang ada Bu Supiati, pasiennya dokter Sagiran, beliau promotor saya itu. Ya, kebetulan sekarang alhamdulillah jadi promotor saya untuk penelitian disertasi. Beliau itu punya pasien, dan ini menarik, pengalaman beliau itu meruntuhkan teori yang katanya santet gak bisa memasukkan paku ke dalam tubuh. Nyatanya ada, walaupun gak setiap orang pernah mengalami hal kayak gini. Ya bukankah di medis juga ada penyakit yang langka? Dalam kasus ruqyah juga ada penyakit langka, contohnya itu. Kalau dibilang itu kena pika itu kelainan, dia makanin sesuatu yang nggak wajar dimasukin ke dalam mulut, misal paku, pecahan beling atau kawat-kawat kecil. Gimana dikatakan pika? Paku itu di di ronsen itu ada di ini betisnya. Puluhan paku Bapak, belasan lah. Wong itu ketika beliau bedah, total ada 118 paku yang beliau keluarkan. Paku satu dari keluarin muncul lagi, udah dikeluarin beberapa muncul lagi, terus menerus seperti itu, sambil akhirnya beliau itu yang menginisiasi rumah sakit Islam yang ada ruqyah syariah, rumah sakit beliau Nur Hidayah. Ada klinik khusus pengobatan komplementer ruqyah syariah, ada beberapa tim ruqyahnya di situ. Ya bermula dari menangani kasus Bu Supiati ini. Dokter Sagiran tadinya mana percaya hal kayak gitu, gak percaya. Tapi ketika ngelihat langsung
Beliau langsung tersungkur sujud, karena itu di luar logika kedokteran, nggak bisa dijelaskan. Yang aneh itu paku beton melintang di siku, itu gimana cara masukinya? Sampai sikunya Bu Supiati itu nggak bisa nekuk. Itu pasca operasi tiba-tiba ada lagi. Itu contoh anomali penyakit. Kemarin lihat podcast saya sama dokter Lili Burkon yang baru-baru ini, yang tentang ketika pasien mendekati ajal. Beliau menangani kasus orang pegawai BUMN yang bikin beliau merinding dan gak bisa melupakan kejadian itu, ketika orang itu tiba-tiba muntah darah berliter-liter. Bukan hanya dari mulut keluarnya, telinga keluar darah, mata keluar darah, hidung keluar darah, kemaluan dan dubur keluar darah. Keluar darah itu dari sekujur bolongan-bolongan yang ada di tubuhnya. Akhirnya nggak terselamatkan. Dan itu nggak bisa dijelaskan, kok bisa darah berliter-liter kayak air mancur, kayak keran bocor. Ada dokter di sini, barangkali bisa menjelaskan. Nggak masuk akal. Terus yang mau saya tangani, pernah saya tangani dan mau saya tangani karena kambuh lagi, itu yang keringat darah. Yang menangani beliau ini sudah tingkatan profesor di Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat. Nggak ditemukan hematohidrosis katanya, itu yang keluar keringat darah itu juga nihil, negatif. Nah, kalau ada anomali penyakit yang macam ini, oke, kita kelowongi dua ya, M media sihir, A anomali penyakit. Media sihir ketemu ada penyakit aneh, kelowongi dua, MAS. S-nya apa ya? Malah lupa sendiri. Sebentar, kemarin sudah saya tulis ini. Ini teori yang saya ringkas biar enak, biar nanti bapak-bapak mungkin bisa bisa diagnosa ya ke keluarganya. Sikap yang berubah. S itu sikap yang berubah. Dari yang tadinya istri itu sayang banget sama suaminya, tiba-tiba berubah 180 derajat. Bukan 360 derajat, 360 derajat balik lagi 180 gitu. Sebaliknya, suaminya yang tadinya sayang buat sama istrinya tiba-tiba berubah. Coba dicek. Tapi ingat, jangan ngecek satu aja sikap yang berubah tok, tapi yang lain-lainnya nggak dilihat, yang lain juga harus dilihat. Usaha yang terhalang. Usaha yang terhalang. Usaha yang terhalang apa? Misalnya dia punya toko, pelanggannya itu nggak ngelihat tokonya buka, padahal buka 24 jam misalnya. Tapi dia ngelihat tokonya tutup, tokonya kok tutup, padahal dia buka terus. Atau usaha terhalang, contohnya dia jomblo, orangnya good looking, ganteng atau cantik, ketika taruh selalu gagal. Itu usaha jodohnya terhalang dengan sesuatu yang nggak masuk akal. Dia orangnya sopan, orangnya baik, orangnya insya Allah soleh atau soleha, tapi kok selalu mundur ke belakang nih orang-orang yang mau melamar. Nah, coba diruqyah, barangkali kena sihir apa tadi itu, kurungan. Kak, kejadian aneh apa contohnya? Sering mendengar misalnya letupan-letupan di rumah, duar, tapi yang dengar cuma rumahnya aja, tetangga-tetangganya nggak ada yang dengar. Penampakan banaspati, wah, apalagi misalnya sering ada ular masuk padahal rumahnya nggak dekat dengan kebun. Apalagi ya yang aneh-aneh biasanya orang kena sihir itu. Makanan tiba-tiba langsung banyak belatungnya padahal makanan masih fresh. Dulu saya pernah, waktu masih sama Trans 7 itu pernah meruqyah pemilik warung soto, apa namanya itu ya, enggak, soto yang batok itu yang pakai kelapa itu,
Jadi sotonya pakai kelapa, batoknya masih fresh, batoknya baru beli di pasar, pas dicacak, dibelah, isinya darah. Nah itu kejadian-kejadian aneh. Kalau misal dari MASUK ada 5 ini, 3 aja ada yang positif, dia berarti terindikasi kuat kena sihir. Nonton nggih? Bisa dipahami nggih? Ya, jadi harus ada anamnesis dulu tuh, harus ada wawancara dulu. Bener nggak kena sihir atau hanya sekedar keyakinan yang keliru? Itu. Baik, sudah jam 10. Saya buka sesi tanya jawab biar nggak ngantuk ya. Habis itu nanti kita langsung rukyah. Terima kasih Ustadz. Nanti sesi pertama nanti untuk satu ikhwan dan satu akhwat ya. Dimulai dari saya. Ikhwan dulu. Yang deket ini ya. Ini nama sama asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan Ustadz, saya Khalid Winandar, asal dari Mijen. Beberapa kali pengalaman meruqyah, tapi saya tidak pernah belajar secara langsung. Saya hanya baca buku Ustadz Faizar dan juga melihat videonya Ustadz Faizar dan Dr. Indra Permana. Yang di awal tadi Ustadz ceritakan itu salah satu pasien gagal saya. Ya, saya yang ikut nganter kemudian agak numpang tenar karena fotonya jejer dengan Ustadz Faizar. Kemudian saya juga pernah meruqyah orang Kaliwungu yang katanya pernah ditangani oleh tim Arsadaka dari Salatiga. Alhamdulillah setelah saya tangani 4 kali tetap tidak sembuh Ustaz. Nah, maka ini memunculkan banyak pertanyaan. Mohon izin saya percepat. Apa yang harus dilakukan kalau jin tidak mau masuk Islam dan tidak mau keluar? Dia masuk Islam. Ya, suruh masuk Islam tidak mau. Kan yang saya lihat kalau Ustadz Faizar sama Dr. Indra Permana, kalau orang kesurupan, jinnya ngomong, ditawari atau didakwi supaya masuk Islam, kemudian bertobat mau keluar. Nah, ini tak suruh masuk Islam tidak mau, suruh keluar juga tidak mau. Apakah jin bisa disembelih? Ya. Saya pernah melihat Dr. Indra Permana itu nyembelih, jinnya mati. Nah, saya pernah nyembelih, tidak mati Ustaz. Nah, kalau Ustadz Faizar gimana cara ini jin ngeyel seperti ini? Apakah Ustadz juga pernah menghadapi pasien yang tidak selesai masalahnya? Kemudian metode yang Ustadz lakukan dengan membuat pasien seperti pingsan, itu yang saya tidak berani tiru, karena ketika pasien pingsan saya malah bingung. Nah, karena yang bingungkan saya ketika saya ruqyah, pasiennya pingsan terus tidak bereaksi apa-apa sampai hafalan saya habis. Nah, itu bingung saya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah peruqyah itu harus fasih baca Qur'annya? Kalau kayak Qori tadi itu kan belajarnya kan panjang itu ya. Nah, karena saya pernah punya teman peruqyah yang bacaan Qur'annya tidak lebih fasih dari saya, tapi lebih ditakuti jin ya. Nah, daripada saya yang kelihatannya agak fasih begitu ya. Kemudian ini terdata nggak tadi ya? Ada yang nulis ya? Penyakit hati itu, penyakit hati yang tadi bisa menjadi potensi penyakit, apakah termasuk tidak suka atau benci dengan orang yang jauh yang tidak dikenal? Ini mohon maaf, misalnya kita itu kecewa dengan kenapa kok wakil presidennya ini gitu ya. Nah, itu apakah juga bisa bikin jadi penyakit bagi kita gitu ya? Nah, kelihatannya mewakili banyak Ustaz ini. Yang terakhir Ustaz, bagaimana cara mengobati yang sudah kita ketahui terkena halusinasi atau delusi? Ya, terima kasih, mohon maaf terlalu banyak. Saya lupa nih nanti gimana. Ya, yang pertanyaan pertama tentang nyembelih jin ya.
Antum catat kan? Kira dicatat. Ya, jin yang ngeyel. Disembelih gitu ya, bisa disembelih atau enggak. Sebenarnya kalau saya lihat teknik sembelihan ini pertama kali dipopulerkan sama Ustadz Fadlan Abu Yasir dari Yogyakarta. Itu dulu beliau bikin video tutorial ruqyah tahun 2004 2005 kalau tidak salah, saya ngoleksi juga itu. Saya lihat beliau pakai teknik sembelihan. Ya selagi itu nggak ada unsur syirik nggak masalah lah. Saya nggak menyalahkan, cuma saya jarang pakai itu. Dan bisa dibilang lebih ke teknik yang lain yang diajarkan oleh saya. Jadi kalau jin bandal kemudian dia merasa ngeyel gitu ya dan nggak mau keluar, itu kan kita bisa analisis itu. Reaksi orang ketika diruqyah, reaksinya statis. Dia teriak-teriak misalnya atau nangis dari awal sampai akhir sampai hafalannya habis itu. Misalnya ya. Itu jangan-jangan yang lagi nampak bereaksi yang dikiranya jin itu hanya sekedar histeria saja. Atau bahasa lainnya katarsis, pelepasan emosi negatifnya dia. Mumpung lagi diruqyah dan yang namanya Quran itu Masya Allah bisa dobrak emosi yang selama ini mengkristal jadi cair dan akhirnya terekspresikan dengan reaksi-reaksi, teriakan-teriakan, tangisan-tangisan yang seperti itu. Kaidahnya itu saya bikin kaidah dari hadis Nabi SAW bahwa kalau misal memang itu dari diri orang dia hanya sekedar nangis, tapi kalau dari setan dia ngamuk sampai ada gerakan tangan maupun kaki. Ya, jadi ada amukan-amukan. Nah, kalau saran saya sudah diruqyah, ditawari masuk Islam, nggak mau disuruh keluar, nggak mau juga, Bapak tenangkan, Ustadz tenangkan pasiennya, dibangunkan dulu, sebut namanya, suruh minum, ajak ngopi, kamu capek banget batinnya. Pasti dia nanti akan nangis terseduh-seduh. Ya toh, saya begini-begini, punya banyak utang, begini begitu. Itu. Karena dengan kesadaran dia yang naik, jin nanti nggak akan bisa nututi. Karena dia main frekuensi, gelombang otak. Dan rata-rata orang kena gangguan jin tuh ya frekuensinya rendah semuanya. Bangunin, ajak ngobrol manusianya, jangan jinnya. Makanya sekarang saya meminimalisir ngomong sama jin. Saya minimalisir. Pertama bikin capek, kedua kadang dia ngerjain. Ya kadang kayak gitu sudah syahadat pura-pura keluar. Saya ini apal, saya sangat hafal di mana jin itu bersembunyi, kemana dia lari. Jadi titik-titik yang sering saya pencet ya biasanya pasti tepat. Alhamdulillah selalunya tepat. Ya nanti kan praktek, nanti praktek gitu. Jadi yang katanya masuk Islam nggak menjamin jin itu benar-benar keluar juga, bisa jadi nipu dan ngerjain. Itu jadi masuk Islam dia mau syahadat atau enggak bukan jadi patokan jin itu pasti mau keluar. Lebih baik ajak ngobrol orangnya. Kenapa sih itu? Biasanya rata-rata orang yang sampai kehilangan kendali hingga kesurupan lelah batinnya itu Pak. Batinnya lagi sangat lelah, dia butuh teman buat curhat tapi nggak ada orang yang mau dengerin dia. Kalaupun dengerin bukannya ngasih solusi tapi malah ember orang yang dicurhatin itu maksudnya. Jadi coba kita memposisikan diri sebagai sahabat bertumbuhnya ini pasien. Itu saya rasa jauh lebih bermanfaat dan setannya pasti nggak akan ganggu-ganggu lagi. Kemudian yang kedua, peruqyah apa harus fasih? Sebisa mungkin diusahakan harus. Jadi ya wajib tahsin. Ya kalau Ustadz Rifki itu
dari pesantren Surkati Salatiga. Beliau juga hafid, ya makanya bacaannya masya Allah. Ya, tapi bukan jadi standar di Arsada. Kalau standarnya Ustaz Rifki, wah kita semuanya belepotan. Cuma beliau jadi kudwah, jadi contoh di Arsada Yadaka. Sebisa mungkin bacaannya seperti beliau, tapi bukan buat kewajibannya, harus seperti itu. Ya. Beliau jadi kudwah dan jadi guru tahsin juga di Arsada Yadaka. Ngoten, sebisa mungkin ya, kalau enggak nanti jinnya ngetawain. Ternyata jin muslim pandai baca Quran, nanti diketawain, kamu makhrajnya masih salah. Dulu ada tim saya pernah diecek kayak gitu, ngalih lah kowe lah pakai bahasa ngapak kok nyong ora gelem metu tayang mung surat apa ayat kursi tok nyong sih tayang, aku nggak mau keluar, kamu bisanya cuma baca ayat kursi, aku aja bisa kok baca ayat kursi, katanya gitu jinnya. Nah, jin-jin yang kayak gini memang sukanya bikin insecure, ngedon mental. Tapi bukan berarti berarti mental kita harus kuat. Ya memang mental harus kuat. Peruqyah kalau nggak kuat mental bisa pingsan, karena banyak hal-hal yang mengagetkan. Itu. Gimana? Yang lain? Berikutnya untuk Ahwat. Tadi mic sudah di atas. Mic-nya tadi. Monggo Bu, tunjuk tangan Bu. Kenapa Bu? Oh. Mana? Atau yang bawah aja, yang bawah mic-nya. Sebentar. Mic-nya tadi sudah di atas mic-nya. Mic. Permisi. Yang mana yang tanya? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Saya izin bertanya. Dari yang dijelaskan Ustadz Faizar tadi mengenai salah satu jin kodem itu kan ada yang apa namanya kayak beberapa barang yang dipendam yang memiliki khasiat seperti itu. Ada yang memikirkan ini memiliki khasiat untuk menjaga rumah dan lain sebagainya. Nah, saya ingin bertanya Ustadz, di rumah saya itu dulu saya pernah mengalami ayah saya itu saya kurang tahu itu surat-surat dari mana. Di kertas itu tertuliskan surat-surat Arab yang dipercaya untuk bisa mengamankan rumah tersebut supaya terhindar dari bala dan lain sebagainya. Dan dari beberapa channel YouTube beberapa video yang telah saya tonton dari channelnya Ustadz Faizar, itu Ustadz Faizar bilang kalau apabila kita memiliki di rumah terindikasi ada buhul atau barang-barang yang itu tempat untuk yang memiliki kekuatan tertentu, kita kita merasa itu ada kekuatannya, itu lebih baik dihancurkan terlebih dahulu. Tapi kan saya sendiri saya merasa masih memiliki iman yang cukup lemah. Jadi bagaimana saya untuk menyikapi hal tersebut Ustadz? Terima kasih, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisannya ditanam ya? Ya betul. Bisa diambil nggak? Saya kurang tahu sih Ustadz. Tapi insya Allah bisa sih, soalnya waktu itu seingat saya itu setelah ditanam tuh kayak dicor gitu loh Ustadz. Kalau misal bisa diambil ya diambil, kalau enggak ya sudahlah, kita enggak memberatkan harus gitu. Apalagi misal rumah udah dicor, udah diuruk, itu kan susah ya. Untuk menghilangkan efek-efeknya cukup dengan rutin ngaji Quran saja. Dengan rutin mengaji Al-Quran di dalam rumah, apalagi Al-Baqarah, itu insya Allah bisa untuk menetralisir energi negatif dari benda-benda yang dikeramatkan, atau dari buhul, dari jimat-jimat. Dan
benda-benda yang dipercaya punya kekuatan magis. Jadi cukup mengaji Al-Quran secara rutin di dalam rumah itu sudah sangat mencukupi. Dan selagi Mbak tidak terpengaruh mengimani tulisan itu yang katanya punya khasiat ini dan itu, ya insya Allah aman-aman saja keimanannya, gitu ya. Yang saya maksud ketika misalnya mudah untuk ditemukan kemudian dihancurkan, ya hancurkan apapun bentuknya. Tapi kalau enggak ya enggak usah. Kalau misal susah itu udah dicor, enggak perlu untuk dihilangkan. Tapi kalau bisa diusahakan, usahakan. Ini opsi lah ya. Mana yang mudah itu yang diambil, gitu. Kan kata Allah apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu kepengen kemudahan untuk kita semuanya dan nggak kepengen susah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang lain? Satu Ikhwan lagi. Ikhwan bisa maju ke depan, mic-nya ini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Jayadi, saya dari Semarang. Saya salah satu follower Ustadz di Instagram dan YouTube. Sering mengikuti konten-konten Ustadz. Nah, saya ingin tanyakan, di kalangan masyarakat itu sekarang, bukan sekarang ya, sejak dulu itu banyak ruqyah dalam tanda kutip ya Ustadz, yang katanya itu bisa mengeluarkan jin atau semacamnya lah, padahal juga orangnya itu tidak begitu baik dalam agama. Itu kemarin teman saya juga terjadi, katanya ada sesuatu yang ada di dalam tubuhnya kemudian dibawa ke orang ruqyah tersebut, dan segala macam apa yang di dalam tubuhnya itu ada macan, ada ini, ada itu. Nah, gimana kita bisa menyadarkan orang-orang yang di sekeliling kita itu untuk supaya meyakinkan bahwa ruqyah itu adalah tidak sesuai syariah, dan itu juga bisa mempengaruhi teman-teman atau orang-orang lain, mempengaruhi tauhid yang lain juga Ustadz. Kalau mereka percayakan itu, naudzubillah. Ya, terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus pertanyaannya. Saya beberapa waktu lalu banyak dikirimi link di DM Instagram. Link itu memperlihatkan ruqyah di TikTok, yang ruqyah seorang wanita berjilbab sambil dikelinting bajunya. Terus dia, wah, pokoknya keluarkan jurus-jurus buat mengeluarkan jin melalui online, melalui TikTok. Jadi dia live-nya itu live apa barengan, apa namanya, join ya, join live sama pasien-pasiennya, kemudian dikeluarin katanya ruqyah. Aduh, saya bilang ya ini PR kita tuh masih banyak, karena sekarang yang lagi laku nama ruqyah, maka dukun pun juga pakai nama ruqyah. Dukun juga pakai nama ruqyah. Karena ruqyah kan artinya jampi-jampi, okay? Mantra. Tapi itu ada yang syar'i, ada yang ghairu syar'i. Ada yang dibolehkan secara syariat, ada yang tidak dibolehkan. Ada yang mengandung unsur syirik, ada yang tidak. Saya nanya nih, ya, untuk yang live TikTok kayak gitu, pasien-pasiennya wanita nggak pakai jilbab, itu syar'i nggak? Nggak syar'i dong. Yang ruqyah wanita, saya kalau ingat ekspresi wajahnya itu ketawa. Bajunya dilinting, ini tuh aurat wanita bukan? Aurat.
Maka benar-benar ketika praktek ruqyah itu menjaga syariat sebisa kita dan harus ditampakkan. Lalu gimana caranya supaya masyarakat kita ini bisa memahami mana yang benar, mana yang tidak? Ini seharusnya yang bicara ustadz yang nggak berkecimpung dalam dunia ruqyah. Kenapa? Ketika yang ngomong orang yang berkecimpung dalam dunia ruqyah dibilangnya saingan bisnis. Itu dibilangnya, oh pasiennya terganggu, bisnisnya terganggu. La ilaha illallah. Waktu saya pernah mengkritik Bu Ning Siti Nampi ya tahun 2020 ketika beliau mengatakan bisa mendatangkan malaikat dan ruhnya Rasulullah. Oh itu di Facebook, dulu saya belum punya Facebook, belum punya YouTube ya. YouTube itu baru ada 2020 ya, sekitaran itulah, itu 2019an. Di Facebook itu yang komen 1,9 ribu isinya cacian semuanya, dan malah nggak masuk pesan dakwah saya itu nggak masuk karena mereka anggapnya, orang-orang awam menganggapnya saya saingan bisnis sama Bu Ningsih, saingan pasien. Makanya sebisa mungkin ini ustadz-ustadz juga harus ada yang konsen di bidang metafisik untuk memberikan fatwa-fatwa khusus, apa kalau enggak dari MUI sekalian dikaji. Karena orang-orang dalam memahami gaib pun juga itu saya rasa masih banyak yang rancu, dirasuki harimau, dirasuki monyet, itu yang akhirnya jadi bahan olok-olokan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia hipnotis. Dikiranya kesurupan tuh nggak pernah ada, dibilangnya itu hanya sekedar apreaksi, itu EP-nya dia, ego personality-nya dia. Nah ini yang harus kita koreksi bersama-sama. Jadi kalau ditanyakan gimana cara memahaminya, edukasi, sampaikan bahwa ruqyah itu sederhana, ruqyah itu tidak neko-neko, dan ruqyah syariah itu tidak lebay. Kalau ada orang ruqyah syariah sambil jembalitan, salto ke sana kemari, masukkan jin ke dalam botol. Pernah lihat? Bapak-bapak pernah lihat saya masukin jin dalam botol? Nggak pernah. Itu lebay, melukis wujud jin yang ganggu, itu nggak ada yang semacam itu. Kalau jin hewan itu masuk ya karena karakter-karakter yang sama dengan orang itu, dan hakikatnya itu manifestasi dari kesadarannya dia, alam bawah sadarnya dia. Di sini ada anak pesantren, ada yang pernah ngaji Kimia Usa'adahnya Imam Ghazali? Nanti yang pernah baca kitab itu akan terjawab bahwa di kita itu ada beberapa sifat-sifat, termasuk diantaranya sifat bahimiyah dan sibaiyah, sifat hewan ternak dan sifat predator. Kok kerasukan harimau? Sifat predatornya dominan, ambisinya untuk menaklukkan, ambisinya untuk menghancurkan orang lain, ambisinya untuk apa? Menjaga teritorialnya itu kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau dikaji lebih dalam lagi. Jadi saran saya, ajak teman Mas subscribe YouTube saya. Itu lebih enak deh. Karena kalau kita jelaskan ya panjang kali lebar soal mana ruqyah syariah, mana ruqyah syirkiyah. Sudah sering saya bahas, dan saya tulis di buku, di dua buku saya, Mukjizat Penyembuhan Ayat Al-Quran dan di buku Ruqyah Itu Mudah. Nah, itu bisa jadi salah satu metode dakwah kita, baca buku ini. Gak bisa baca, bacain. Gitu ya Mas ya? Ya. Jadi hati-hati sama ruqyah-ruqyah KW yang cuma atraksi saja. Kalau cuma jual atraksi, nonton kuda lumping lebih heboh. Kita ini praktek pengobatan, bukan praktek bikin orang kesurupan. Setuju enggak? Jadi ruqyah yang manjur atau tidak manjur itu tidak diukur dengan kesurupan atau tidaknya. Justru saya lebih senang ketika saya meruqyah nggak kesurupan, nggak capek, dan bisa memberikan wejangan-wejangan lebih masuk pada orang itu. Orang kalau kesurupan itu normal atau enggak?
nggak normal kan? Maka jangan berharap kesurupan. Tat saya diruqyah jenengan kok nggak ngefek. Nggak ngefeknya kenapa? Nggak kesurupan. Ya alhamdulillah dong. Masa mau kesurupan gitu. Ini sebelum saya alihkan ke moderator, kita perlu lihat dalam Al-Qur'an ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, diam dan dengarkan sebaik mungkin supaya kamu dapat rahmat. Setan selaku musuh yang nyata bagi manusia, mau nggak kalau manusia dapat rahmat? Ditutup telinganya, ditutup matanya, ditutup batinnya, dibikin kesurupan. Mirip seperti orang-orang kafir Quraisy ketika Ibnu Mas'ud membacakan Al-Qur'an di depan Ka'bah. Dan ini diabadikan dalam surat Fussilat. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkatalah orang-orang kafir, jangan kalian mendengarkan Quran, buatlah keramaian, buatlah hiruk pikuk supaya kalian bisa mengalahkan suara Quran yang dibacakan Ibnu Mas'ud. Mirip gak sama setan-setan pengganggu yang ada di dalam tubuh? Mirip. Gunanya apa bikin kesurupan? Supaya orang itu nggak mendengarkan Quran dengan baik. Sadarin, woi sadar woi, ngaji lagi ngaji. Nah. Gitu nge? Itu closing statement saya. Monggo yang lain mungkin. Terima kasih Ustadz.